Halo sahabat Balai Buku Bekas, terima kasih sudah menonton video ini. Inilah kisah upaya pertama warga Nusantara menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar kabar tentang Nabi Muhammad, masyarakat Sarandip dan sekitarnya mengirim utusan yang cakap dan cerdas untuk menemui beliau. Dia ingin mengetahui kepribadian dan ajaran beliau. Utusan tersebut berlayar ke sana. Sayangnya dia tiba di Madinah setelah Rasulullah dan Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq wafat. Dia hanya bertemu dengan Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Perihal Rasulullah dan risalahnya ditanyakannya kepada Umar. Umar menjelaskannya. Setelah dianggap cukup, utusan itu pulang dan wafat di Makran, Irak dalam perjalanan menuju Sarandip. Untungnya utusan itu tidak sendirian, dia ditemani asisten pribadinya yang juga dari Sarandip. Asisten itulah yang selamat pulang hingga ke negeri asalnya. Kejadian-kejadian yang dia alami dan kabar-kabarnya yang dia dengar, termasuk wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar, dikisahkannya kepada raja dan masyarakat Sarandip. Dia juga menceritakan Umar, mulai dari pakaiannya, kebiasaannya tidur di masjid, perangainya, hingga sikap rendah hatinya. Kisah tentang Umar bin Khattab memikat dan menginspirasi raja dan masyarakat Sarandip untuk mengikuti keteladanannya dan mencintai kaum muslimin. Kisah tersebut dapat kita baca pada halaman 202 hingga 204 buku Ajaibul Hind, kisah-kisah ajaib di daratan dan lautan Hindi, terbitan Baitul Hikmah, Pulau Pinang, Malaysia, cetakan kelima tahun 2020. Buku tersebut diterjemahkan Arsyad Mokhtar dari kitab Ajaibul Hind, Barihi wa Bahrihi wa Jajairihi, karya Bujug bin Sahriyar Roma Hurmuzi, yang wafat pada 399 Hijriah atau 1009 Masehi. Dia adalah kapten, pengelana, dan geografer muslim yang diperkirakan lahir di Khuzistan, sebuah kota di dataran Persia. Buku yang diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-10 ini rampung disalin Muhammad bin Qotan pada 17 Jumadil Ula tahun 404 Hijriah. Sarandip pada kisah itu, menurut sejarawan Karam Kevonian pada tulisannya bertajuk Suatu Catatan Perjalanan di Laut Cina pada buku Lobu Tua Sejarah Awal Barus yang disunting Claude Guillot, terbitan Yayasan Obor Indonesia tahun 2015, halaman 37-126, bermakna Swarna Bumi atau bumi emas yang dapat dibandingkan dengan istilah Swarna Dwipa atau Pulau Emas, sebuah nama tempat yang pernah teridentifikasikan sebagai Ceylon akibat kekeliruan transkripsi dari bahasa Arab. Kram berpendapat bahwa Sarandip tak lain adalah Pulau Sumatera yang menghasilkan emas. Kata Al-Hind pada karya Buzug ini menurut Eski Patimi pada buku Islam Comes to Malaysia, terbitan Malaysian Sociological Institute, Singapura, 1963, bukan hanya bermakna India, melainkan juga meliputi anak benua Hindia, termasuk Asia Tenggara. Nusantara tentu ada di dalamnya. Penelitian Fatimi tentang dua surat Maharaja dari Al-Hind kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyimpulkan bahwa Al-Hind pada redaksi surat tersebut bukanlah India, melainkan Indonesia. Argumen ini didasarkan pada istilah Maharaja yang tercantum pada kedua surat tersebut adalah gelar untuk raja di Sumatera pada saat itu, tepatnya Raja Kerajaan Sriwijaya. Kalau buku itu dapat dipercaya dan semua tafsir itu akurat, teori tentang asal-usul Islam di Nusantara tentu harus dikoreksi. Bukan para pelancong dari India atau Arab yang mengantarkan Islam ke negeri ini, melainkan warga Nusantara sendiri. Karena diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-10, buku ini juga menjadi salah satu buku tertua yang mengabarkan hubungan Nusantara dan Jazirah Arab.